Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi yang cerah ini ya, kita bisa diskusi bareng dengan agenda ini tuh kopi panas, Pak. Ya, karena di depan kita sudah ada kopinya masing-masing. Tentunya membuat hidup ini makin bergairah kalau ada secangkir kopi di depan kita. Motivasinya adalah bagaimana mengembangkan usaha khususnya sektor koperasi. Baik, para pemirsa semuanya telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang pertama adalah Pak Dodi Suprapto. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Pak Dadang Komara. Ini yang adalah motivasi kita juga, Pak. Nah, sebelum kita bertanya-tanya tentang apa itu koperasi sekunder, tentunya tema yang akan kita angkat pada kali ini ya, mungkin sebagai yang lebih akrab lagi, kata orang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, mungkin seperti itu ya kata bahasanya. Baik, mungkin yang pertama mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Pak Dodi Suprapto, dari mana asalnya gitu, dan koperasi mana ini ya, mungkin kita semuanya. Kami persilakan, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Munif atas undangannya. Ya, terus terang kita juga surprise, kaget dengan undangan ini. Tapi intinya kalau itu demi kebaikan dan kemajuan bersama, kita akan datang. Amin. Jadi nama saya Dodi Suprapto. Kebetulan saya terpilih sebagai Ketua Umum Koperasi Karyawan PT Sankyu Indonesia Internasional Sekunder. Siap. Nantinya kita sebut aja Kokarsi SKD, Pak. Jadi Kokarsi SKD ini awalnya kita punya 4 anggota, tapi masih dalam lingkup unit bisnisnya PT Sankyu. Karena kebetulan PT Sankyu itu ada 3 core business, itu logistik, plant engineering, sama business solution. Jadi kita punya 3 core business itu, dan di situ kita punya unit-unit bisnis. Kebetulan unit bisnis kita ada di Medan, di Cilegon, di Tanjung Priok, dan di Cikarang. Dan masing-masing unit bisnis itu mendirikan koperasi unit, sehingga koperasi unit itu kita wadahi sebenarnya, kita wadahi dengan koperasi sekunder. Kalau untuk ininya, nama unitnya itu unit Medan, Kokarsi unit Medan, Kokarsi unit Cilegon, Kokarsi unit Cikarang HO. Itu yang secara singkat ini Koperasi Karyawan PT Sankyu Indonesia Internasional Sekunder. Itu. Wah, sangat luar biasa ini ya. Jadi menyebar ya, ada di beberapa provinsi tentunya ya, Pak ya. Jadi ini koperasi sekundernya juga. Kalau dihitung secara umum itu ada berapa anggota, Pak? Unitnya. Kalau secara keseluruhan? Secara keseluruhan kalau koperasi sekunder kan anggotanya unit, itu ada 4 anggota. Tadi yang sudah saya sebutkan, unit Medan, unit Cilegon, unit Cikarang HO, dan unit Sankyu Logistik Indonesia. Itu kalau dari totalnya itu kita punya 2.700 anggota di unit-unitnya. Paling banyak itu anggotanya di unit Cilegon, itu sekitar 1.100. Kemudian unit Jakarta HO itu kira-kira ada 500. Sisanya itu unit Sankyu Logistik Indonesia. Oke. Kalau bicara orangnya banyak, kira-kira modal semuanya itu sampai berapa, Pak? Aset. Kalau bicara aset sekunder nanti mungkin akan saya jelaskan, tapi untuk aset sendiri yang paling besar itu adalah unit Cilegon. Unit Cilegon itu sekarang punya aset sekitar 65 miliar. Untuk unit Jakarta sekitar 20 miliar. Dan untuk SLI karena masih unit sifat pinjam ya belum ada 1 miliar. Luar biasa. Sangat luar biasa ini ya. Tetapi kalau secara ini, Pak, koperasi ini kan ini sekundernya. Nah,
di primernya itu rata-rata kegiatan usahanya apa saja, Pak? Ya sedikit penjelasan untuk ini di unit primer itu yang paling utama awal cikal bakalnya itu dari unit simpan pinjam. Dari simpan pinjam itu karena tadi kita punya saham Pak kita di PT Sankyu. Jadi ada usaha yang memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Daripada pihak lain itu ini kita berdayakan koperasi. Jadi itu bidang usahanya itu ada lumber supply, transportation termasuk rental mobil, dan untuk ya semacam toko segala macam. Dan sekarang malah kita akan merambah ke dalam bisnis yang lebih komplit lagi, itu adalah mendirikan perusahaan transportasi. Jadi perusahaan transportasi tidak hanya untuk supplier manpowernya, tapi juga punya aset truk. Oh iya. Oke, sangat luar biasa ini. Luar biasa Bang, luar biasa. Ini Bang. berarti keren. Sudah ada di 4 provinsi ini kayaknya ya. Iya. Baik, mungkin tidak kalah serunya Pak. Di Bekasi juga ada Pak ini. Nah, mungkin secara gambaran, secara global Pak Dadang mungkin bisa memberikan suatu gambaran tentang Koperasi Sekunder Wibawa Mukti Mandiri ini ya. Kami persilakan Pak Dadang. Siap. Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih Pak Modi atas waktunya pagi Pak Dodi. Jadi memang luar biasa lihat koperasi tadi Pak Dodi dia nyampein ya. Keren banget lah, luar biasa banget. Jadi maksudnya memang namanya kita orang yang biasa di pergerakan koperasi ya pastinya tentunya menginginkan sesuatunya itu menjadi lebih baik ya Pak Dodi. Itu tadi yang terjadi di Bekasi ya kan. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Dinas waktu itu gitu kan, bagaimana caranya memberikan arahan ke kami, ayolah tolong Kopkar bikin nih sekundernya gitu kan. Alhamdulillah tuh kita bikin sekunder yang dengan nama tadi yang Pak Mudi sampaikan, Wibawa Mukti Mandiri ya. Itu isinya ada koperasi karyawan Surya Abadi dari Fajar Paper, kemudian dari Indo Citra, dari Indofood Noodle, Indofood Seasoning tuh, kemudian ada dari Hanken, kemudian ada dari PT Hobi Kopkarnya, kemudian yang terakhir dari PT Excel yang pabrik pelek gitu ya. Iya. Itu kita inisiasi bagaimana caranya nih kita nih Kopkar ini kan kita tahu semua Cikarang ini salah satu kawasan terbesar industri di Asia Tenggara ya Pak ya. Tentu challenge dan juga opportunity kedepannya itu kan luar biasa. Kita ini bisa dibilang koperasi ya identiknya dengan apa namanya suatu organisasi bisnis yang menengah ke bawah gitu lah ya. Itu yang pengen kita rubah. Gitu kan, makanya betul yang disampaikan Ibu Kepala Dinas bahwasanya ayolah sekundernya dibuat gitu kan, dibikin gitu kan. Dan pada akhirnya alhamdulillah pada Harkopnas yang dipusatkan kemarin itu yang tingkat provinsi yang kita bisa menandatangani dan menjadikan apa namanya mendirikan Koperasi Sekunder Wibawa Mukti Mandiri. Kita lebih cenderung bagaimana caranya nih Kopkar ini kan tadi Pak Dodi disampaikan betul, rata-rata cikal bakal Kopkar itu dari simpan pinjam Pak, simpan pinjam kemudian toko gitu kan. Nah, di antara beberapa kendala yang menjadi kendala di teman-teman Kopkar sendiri adalah masalah permodalan. Nah, tujuan awal didirikannya Kopkar Koperasi Sekundernya Wibawa Mukti Mandiri itu bagaimana nih peran koperasi dengan permodalan yang ada dihimpun dari koperasi primer gitu kan menjadi koperasi sekunder yang bisa menggantikan peran bank. Itu yang awal banget kita tujuan didirikannya koperasi sekunder. Kalau selama ini kan mungkin beberapa Kopkar ketergantungan terhadap perbankan dikarenakan mungkin load pinjamannya sangat tinggi gitu kan. Sedangkan kita tahu suku acuan di BI juga ya fluktuatif bahkan cenderung naik gitu kan. Sedangkan Kopkar kan semangatnya kebersamaan ya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada anggota yang sebesar-besarnya gitu kan. Koperasi bisa menyediakan terutama unit simpan pinjam dengan ya suku bunga atau bagi hasil yang sangat kompetitif dibandingkan perbankan. Itu yang jadi semangat kita mendirikan koperasi Sekunder Wibawa Mukti Mandiri. Ya banyak juga sih challenge ke depan, kita lagi pelajari masalah ekspedisi sama Pak. Gitu kan. Kita baru mulai dengan 8 truk kontainer gitu kan. Pak, itu baru tadi kelar subuh Pak Budi. Iya. Subuh. Iya kan, baru tadi subuh jam 4 dini hari alhamdulillah kita baru launching tuh 8 unit truk kontainer gitu kan. Nah, kedepannya kami di Wibawa Mukti Mandiri ini berpikir tadi peluang tadi yang ada di kawasan industri Cikarang ini, terutama di ekspedisinya, memang luar biasa. Saya sangat setuju tadi Pak Dodi menyampaikan punya usaha rental, betul sekali, betul sekali. Belum ekspedisi yang masalah logistiknya gitu kan,
itu peluang yang sangat-sangat besar sekali kalau kita kalau kita mau berkecimpung di situ. Makanya harapan saya sih nanti kedepannya koperasi sekunder ini bisa bertambah nih anggotanya. Bahkan kan kita tahu mungkin di database kita juga tahu gitu kan teman-teman, bahwasanya kopkar ini banyak banget di Cikarang ini, ya kan? Dan suatu saat kalau ini semua kita bisa bersatu, keren banget kalau keren banget beneran. Saya bisa melihat sesuatu yang sekarang ini terlihat kecil tapi nanti suatu saat bisa jadi gedenya luar biasa. Kalau cuma kopkar satu kan kita bisa bicara misalnya kayak Fajar Paper lah, aset 68. Kemudian itu Citra itu asetnya kalau tidak salah sekitar 18 M. Lain-lainnya mungkin rata-rata 5 atau 6 M gitu kan. Nah, bayangkan kalau ratusan kopkar, kalau misalnya dengan aset 6 M aja kalau dirata-ratain gitu kan, ada 50 udah berapa Pak Muni? Kekuatan koperasi itu lewat perbankan Pak Muni. Iya. Itu kemudian mungkin perkenalan awal seperti itu lah, gitu kan. Baik, ini sangat luar biasa hari ini ya. Waduh, ini bicara koperasi sekunder ternyata sangat termotivasi lah khususnya buat kita. Baik, mungkin ke Pak Dodi ya. Pak Dodi tadi sudah memberikan gambaran tentang koperasi sekundernya. Kemudian Pak Dodi untuk memberikan kan kita mendirikan koperasi sekunder pasti ada peran dan fungsinya tentunya seperti itu. Nah, mungkin bisa digambarkan buat pemirsa semuanya nih peran dan fungsi koperasi sekunder terhadap primernya gitu Pak. Nah itu kayak apa sih Pak gitu? Mohon gambarannya gitu Pak. Ya sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Dadang. Itu fungsi utama dari koperasi sekunder itu sebenarnya untuk kasarannya itu membina, membimbing dan menghimpun. Nah kebetulan di Sankyu, PT Sankyu itu koperasi kita punya saham di perusahaan. Sekarang ini posisinya tadi 31,17%. Itu kalau lagi mayoritas tentu. mungkin susah untuk mayoritas karena ini perusahaan asing. Tapi intinya kita mayoritas kedua, kita ada 3 pemilik. Sampai sekarang itu masih menjadi koperasi yang mandiri. Kita belum pernah kerjasama dengan lembaga keuangan di luar karena dari saham itu kita dapat dividen. Nah dari dividen itu kita bagikan kepada unit untuk menjadi modal usaha. Itu yang paling utama. Jadi kasarnya kita mengambil dana, kita menanam dana, buahnya kita bagi ke unit. Itu fungsi utama dari kita. Dan terus terang kami sampai saat ini belum berbisnis sekunder karena fungsi utama dari kami karena kebetulan kami sekundernya adalah di lingkup PT Sankyu. Itu kita ini ya semacam perusahaan holding saja. Perusahaan holding mengumpulkan unit-unit koperasi, dibina, dididik untuk maju. Dan mereka yang melakukan bisnisnya. Jadi yang menangkap kesempatan itu sekunder karena ya terus terang untuk sekunder di sini adalah pengurus-pengurusnya dari yang mengeluarkan kebijakan lah. Jadi secara formal lebih mudah ya kebijakan. Ini ada kesempatan usaha ini, tolong itu dijalankan dengan modal ini. Betul. Seperti jadi fungsinya sampai sekarang ini. Tapi kalau nanti opportunity membuka kesempatan kepada koperasi yang lebih besar lagi, itu ya kita open saja Pak. Tapi biasanya kalau sudah macam-macam itu komitmen yang harus dijalani karena menjaga banyak kepala itu susah. Nah sekarang ini masih unit dan fungsi kalau kembali tadi ke fungsi dan peran itu kita memposisikan sebagai holding company, perusahaan holding mencari uang, menanam uang, hasilnya dikasih. Jadi sekarang ini aset pun kita nggak punya. Kita hanya modalnya itu adalah punya saham di perusahaan. Jadi aset-aset itu atas nama koperasi unit PT Sankyu. Dari total mungkin sudah 100 miliar. Ditambah kita punya
saham di PT San itu nilainya juga sekitar itu gitu. Jadi 31%. Itu peran utama kita saat ini ya Pak. Saat ini di Koperasi Sekunder Koperasi SKD ini adalah sebagai perusahaan holding, membina, mendidik, mencari dana, menanam dana itu, hasilnya dibuat usaha unit. Untuk unit yang paling besar yang tadi saya bicara itu unit Cilegon, itu sudah hampir semua unit usaha sudah dilakukan dari labor supply terutama toko, terus perusahaan rental juga, dan itu memang ya KKN menjalankan kebijakannya. Menjalankan usaha yang dari PT Sankyu, karena kita bisa, salah satu sisinya kita bisa bergaining kan, bisa ini dengan perusahaan, karena ya saya kecuali kalau memang dari sisi efektif dan efisiensinya tidak bisa dilakukan lokasi, kita baru menjalankan. Ini sangat luar biasa. Keren banget nih, keren. Benar. Jadi apa yang ada kebutuhan apa saja di perusahaan, koperasi siap menerima. Ini. Tapi nggak kalah saya Pak. Bekasi juga ada Pak. Ya, mungkin itu tadi Pak. Peran dan fungsi tadi itu Pak. Ya, sebenarnya sih kalau bicara peran dan fungsi Bang Munib ya Pak, nggak jauh beda lah sama dari pastinya sekunder itu bagaimana caranya bisa membina, menghidupi primernya gitu kan. Di sekunderi primer juga itu ada feedback timbal balik yang tepat, memang seimbang, intinya begitu. Kalau bicara peran fungsi, intinya sih pada dasarnya seperti tadi saya sampaikan di perkenalan, bahwasanya di awal ini kita berpikir, kita tahu bahwa salah satu prinsip koperasi itu kemandirian pada dia. Nah, sementara kita kalau bicara tadi unit sifat pinjam yang paling tinggi gitu kan di antara beberapa kopar, kita beberapa kopar masih ada ketergantungan yang pihak perbankan di sisi permodalan. Nah, di situ kami berpikir, kenapa enggak sih gitu kan, peran dan fungsi bank itu bisa diambil oleh sama sekunder gitu kan. Kita kan primer mengumpulkan tuh dari mulai simpanan pokok gitu kan, kemudian ada simpanan wajib gitu kan, akan terhimpun modal. Nah, itulah yang bisa kita jadikan sebagai peran pengganti bank tadi. Dimana misalnya salah satu anggota koperasi sekunder si primer nih misalnya, oh ini saya lagi butuh ini nih pinjaman gitu kan. Nah, kalau dengan sistem seperti itu maka si prinsip koperasinya itu benar-benar dijalankan, benar-benar istilahnya kemandirian, kemudian apa permodalan benar-benar dari anggota gitu kan, tidak ada dari pihak eksternal gitu kan. Nah, supaya apa namanya ke depan ini kan semakin besar, baru next nih kalau semua sudah ada kemandirian, tadi bicara benar Pak Dodi bilang luar biasa motivasinya. Saya keren di 31% saham Sankyu loh. Keren gak ya kan? Kita koperasi bawa mukti mandiri juga suatu saat pengen seperti itu gitu kan. Cuma memang agak berbeda madhab gitu kan. Agak lebih ke pemilikan perusahaan dengan cara pembelian saham tadi. Kalau kami kan lebih bagaimana caranya kita mensupport nih industri besar dengan apa yang kita mampu nih dari sekunder. Tapi kalau bicara peran dan fungsi, pada awalnya memang intinya bagaimana kita bisa menciptakan koperasi yang mandiri di Kabupaten Bekasi ini, terutama dari sisi permodalan gitu kan. Bukan kita istilahnya ingin bersaing dengan bank, tidak. Saya lebih kepada bagaimana prinsip koperasi itu dijalankan secara fitrahnya, kemandirian lah dari kita oleh kita untuk kita. Gitu. Dinikmati bersama-sama. Gitu. Seperti itu Pak Munib. Maju bersama, ya, untung bersama, sukses bersama. Oke, baik pemirsa semuanya, mari kita lanjutkan lagi obrolan yang sangat hangat ini tentunya. Tadi sudah kita simak bersama penjelasan dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin ketika bicara koperasi sekunder itu beda ya dengan koperasi primer ya Pak ya tentunya. Mungkin bisa memberi gambaran lah buat kita semuanya Pak. Apa sih keunggulan daripada koperasi untuk sekunder itu Pak? Keunggulannya itu kayak apa sih dibandingkan dengan koperasi primer ketika kita membentuk koperasi sekunder itu ya? Dari silakan. Saya juga. Oke, sebenarnya kalau dari sisi keunggulan di mana itu dilihat dari mana dulu ya, intinya masing-masing punya keunggulan. Tapi kalau dari tujuan dari berkoperasi dan bagaimana bisa menyatukan dan
contoh itu menyatukan beberapa mindset dan tujuan bersama. Saya kira keunggulan koperasi sekunder ada di sana. Jadi kita dari koperasi sekunder intinya ada wadah untuk menghimpun beberapa macam koperasi unit itu. Jadi kembali kepada fungsinya, keunggulannya itu bahwa ini loh bapakmu ada di sini gitu. Jadi anak-anaknya itu tidak ke sana ke sini tidak lihat. Jadi keunggulannya lebih kepada fungsi, memantapkan fungsi dari sekunder itu bisa menghimpun dari koperasi-koperasi primer di sini. Karena dengan di satu pintu dari karena lewat bapaknya, kita dalam mencari contoh relasi dengan unit usaha lain dan segala macam itu lewat satu pintu. Jadi masing-masing koperasi unit itu punya direction yang jelas dari koperasi sekunder di situ. Jadi keunggulannya di sini. Sedangkan untuk unit bisnis dari koperasi sekunder itu saya kira bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Jadi membesarkan anak-anak kita, toh nanti kita juga tuanya kita juga akan dipelihara oleh anak. Betul. Saya setuju banget itu Pak. Jadi kalau dari sisi keunggulan ya ditinjau dari mana, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, koperasi sekunder itu adalah lebih kepada lebih kepada fungsinya itu. Yeah. Jadi dari koperasi sekunder itu bisa menghimpun unit-unit koperasi yang ada. Dan juga biasanya kalau unit sekunder itu jangkauannya kan lebih besar, luas. Ya. Jangkauannya lebih luas, itu kakinya lebih panjang, jadi menangkap kesempatan atau berusaha yang lain dan bisa dilakukan oleh unit yang lain itu lebih itu. Iya. Jadi antara primer dan sekunder itu selain sebagai wadah untuk berkumpul gitu kan. Iya. Nah, sekundernya itu memberikan peluang usaha Iya. terhadap primernya gitu Betul, Pak ya. betul. Jadi di sana lu ada peluang usaha Iya. gitu ya. Jadi primer yang melaksanakan nantinya seperti itu. Ya seperti di kami kebetulan kalau dari sekunder itu kan yang tadi seperti saya bicarakan bahwa pengurus sekunder ini punya relasi yang bagus dengan manajemen. Itu pasti bahkan usaha-usaha yang sifatnya nanti akan dilakukan itu biasanya sudah ada planning untuk dilakukan oleh koperasi-koperasi unit di situ. Itu salah satunya itu. itu namanya KKN atau enggak saya nggak tahu itu. Memanfaatkan peluang. Privilege. Privilege-nya luar biasa. Keren tuh, bener tuh. Tapi privilege untuk kemajuan bersama. Iya. Ya, tidak ada masalah. Betul. Kalau privilege untuk pribadi, nah itu. Jadi 2030 PT-nya seperti ini, koperasi ngikutin. Iya, betul. Udah kami siapkan Pak, gitu ya. Dan biasanya kalau di PT Sankyu sendiri kita ada namanya vision per 10 tahun, per 20 tahun. Nah kita saat ini ada vision 2030, nah itu termasuk planning usaha itu kita sosialisasikan ke primer. Kira-kira ente mau ambil yang mana ya? Ini kan privilege-nya tinggi banget ini. Ya, level privilege-nya tinggi banget. Setiap celah bisnis perusahaan mereka pasti tahu duluan gitu. Jadi ya dari situ usaha kita juga berkembang. Unitnya jadi berkembang. Jadi apa yang dia minta kita siapkan. Ya. Nah, gitu ya. Itu tadi mereka punya jalurnya udah jelas banget tuh. Nah. Keren karena memang di internal Sankyu ya beberapa primer ya gitu. Baik, mungkin ke Pak Dadang nih. Ya. Pak Dadang kira-kira Fungsi keunggulan koperasi sekunder ini ketika koperasi sekunder dia terhadap primernya itu kayak apa Pak? Ya. Agak sedikit berbeda tadi nih. Ya, tadi saya bilang madhabnya agak berbeda nih. Gitu kan kalau secara karakteristik ya, kalau beliau kan memang di internal Sankyu dari beberapa yang digabung dari sekunder, kalau kami memang pure dari beberapa kokar nih. Dari perusahaan yang berbeda gitu kan. Memang benar-benar kalau kayak ini bukan saudara. Kalau beliau kan ada saudara sepupu dikumpulin. Kalau kami memang dari beberapa kokar berbeda yang secara karakteristik juga pastinya dulunya berbeda.
Ada keunggulannya tentunya yang pertama tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita secara permodalan tentunya kalau sendiri itu mungkin nilainya 1, tapi kalau kolektif kita berlima bisa jadi 5, 1 digabung berlima jadi 5, itu dari sisi permodalan. Kemudian tadi yang kedua, asal dengan konsistensi dan komitmen yang jelas gitu kan, seharusnya dengan 5 koperasi primer yang ada di sekunder itu secara ide pasti tentunya lebih banyak gitu kan, untuk apa yang bisa diimplementasikan, apalagi terdiri dari beberapa koperasi yang berbeda perusahaan. Tentunya kan setiap kopar ini kan tahu, kayak saya misal dicontoh di Pajar Paper tahu nih peluang Pajar Paper itu apa. Teman-teman dari Indofood misalnya, dari Indocitra, mereka pasti tahu peluang internet seperti apa, Hanken, Hoki, kemudian Excel. Nah sebenarnya kalau kita bicara keunggulan tentunya pasti akan sangat kaya dengan inovasi lah. Kalau dari itu tadi bilang, Pak Dodi bilang misalnya perusahaan punya visi sampai 2030, maka si koperasi pun mengikuti dan bisa menginformasikan entrepreneurnya. Di kami pun tentunya pastinya bisa melihat sisi itu ya, ke depan opportunity-nya di sekunder itu seperti apa gitu kan. Kalau salah satu tadi contoh, kalau bicara kita logistik ekspedisi gitu ya, bisa kebayang kalau kita handle semua tempat 5 perusahaan. Wah, Bisa kebayang. itu. Kayaknya berapa ratus truk pun nggak cukup kayaknya. Itu salah satu keunggulan kalau kita bicara sekunder gitu kan. Jadi harapannya ya memang dengan sekunder ini tentunya perlu konsistensi juga Pak ya, dari beberapa anggota primernya ya, tadilah dari kita untuk kita semua gitu kan, supaya bisa kedepannya ya. Kalau kita bicara di karyawan gitu kan, kita selalu bicara MPP ya Pak, masa persiapan. Kalau ini sedang kita jalankan, bukan hanya persiapan lagi. Bagaimana kita berkooperasi gitu kan, bagaimana teman-teman pengurus koperasi ini dari mulai primer bergabung kemudian ke sekunder gitu kan, supaya apa? Beberapa nanti karyawan di beberapa perusahaan tersebut yang anggota koperasi misalnya pensiun, saya pikir bisa banget tuh dikaryakan atau mendapatkan manfaat lebih lah dari keanggotaan koperasi itu Bang Mudin. Betul. Menarik ini dari Pak Dadang yang dikaryakan atau mendapat ini. Kebetulan kami sudah memulai itu. Terbukti gitu. Di kami itu ada namanya DPKK. Oke. Dana Purna Keanggotaan Koperasi. Bukan dikaryakan ya. Saat ini nanti mungkin kalau next kita punya unit koperasi yang ini besar dan usianya masih produktif. Bukan usia pensiun ya, maksudnya masih produktif dianya, itu bisa. Tapi saat ini kita ada namanya Dana Purna Keanggotaan Koperasi. Itu ada perkalian indeksnya. Contoh masa kerjanya sekian, perkalian indeksnya sekian. Jadi lumayan nanti apa ini. Jadi kayak dapat pensiunan gitu ya Pak? Iya betul. Memang semua yang disampaikan ini klik sebenarnya kayak gini kan. Karena ya itu tadi, karena kita ya awalnya kita mau mencari dana, mengumpulkan dana, menanam dana itu, panennya itu untuk bersama. Mungkin Pak Dadang mimpi seperti itu kira-kira di Wibawa Mukti gimana Pak? Saya perlu waktu 4-5 tahun saya pikir. Karena gini, kalau bicara koperasi baik primer atau sekunder, tadi betul Pak Dodi bilang, kita jangka pendek itu nggak bisa ya. Iya. Kita tentunya jadi ingat orde baru, ada pelita, ada repelita gitu kan. Ada yang 5 tahunan, ada yang 10 tahunan, ada bahkan 30 tahun. GBHN. Iya. Itu ada sejarah juga. GBHN itu kenapa kita punya saham di perusahaan, karena gara-gara GBHN. Itu jadi memang dari kalau bicara time schedulingnya itu kan, misalnya ini step di 5 tahun awal ini kita mau ngapain dulu nih, kita kan belum berdiri, baru 2 tahun juga belum ya gitu, istilahnya kita di tahap konsolidasi aja tadi ya, namanya baru rumah tangga gitu kan, dengan ketemu orang baru satu rumah, sekarang pasti ada tentunya perbedaan pendapat segala macam, itu wajar, sangat demokratis sekali, dan saya pikir itu memperkaya sekunder sendiri ya dengan beberapa masukan-masukan. Nah, dengan berjalannya waktu, tentunya tadi saya harapannya betul bukan mempersiapkan masa pensiun lagi, tapi memang kita sedang menjalankan untuk masa depan kita semua, dan tentunya anggota. Gitu. Jadi saya salut tadi tuh pada dibilang itu yang saya pikirkan dan pengen gitu. Seperti itu. Dan mereka sudah jalan, mereka sudah jalan. Tadi ada ya semacam kayak uang pensiunan seperti itu. Iya. Gitu. Iya Pak. Ini sangat menarik. Tuh kalau ngomong uang pensiun tadi berarti
karyawan yang sudah purna dari Sankyo Betul. Iya. dan dia adalah anggota koperasi, Iya. dia mendapatkan dana itu juga Iya, gitu betul. maksudnya. Sangat betul. Itu dari mana Pak itu? Itu dari pengelolaan dividen. Ya. Pengelolaan dividen kalau itu, nah kita ada dividen itu kita kelola berdasarkan ADART, nah itu dari situ. Dari situ kita kelola dan kita puter. Nah, kita sebenarnya bisnisnya hanya itu, memutarkan untuk mengamankan DPKK itu, kita jalanin kasih pinjam ke unit koperasi ya lembaga bank aja. Ada ulangnya. Ke anak sendiri juga harus. Kamu nih coba tanya dividen per tahunnya berapa dapat? belum nanya kan gitu kan. Meneruskan dari Pak Dhani. Iya. Kira-kira berapa Pak itu? Ya, sampai terakhir ini kira-kira 8M. 8M setahun itu benar-benar dengan apa jadi inilah apa namanya stakeholdernya PT Sankyo gitu kan, dengan 31% tadi dari koperasi sekundernya dapat 8M gitu. Dan itu kemudian dianakin lagi tuh di primer ya manfaatnya. Iya. kadang-kadang contoh bahkan kita ada imbal balik kalau DPKK-nya. Nah gini Pak, itu DPKK tidak hanya untuk pensiun. Oke. Jadi kalau terus PHK terhormat pun dapat, meninggal dunia pun dapat. Tapi kadang-kala kita butuh dana yang besar saat ada unit bisnis kita yang karena tutup. Karena kita Oke. perusahaan jasa, Iya. pas saat kita yang melayani jasanya itu perusahaan induknya tutup. Nah karyawan itu contoh sampai 100-200 karyawan kan harus di apa ini berhentikan. Dirumahkan lah ya Nah, istilahnya. contohnya 200 itu kita harus kasih DPKK-nya semua itu. Itu yang kadang-kadang tantangan. Karena kita menanggung DPKK kita sudah komitmen di sana itu kesusahan sebenarnya. Nah, dari supaya kita tidak susah, bagaimana kita memelihara unit bisnis kita itu continue gitu. Jadi saling melengkapi. Bahkan kemarin kita keluarkan untuk DPKK yang terakhir itu sampai dengan 3,5. Cukup mengganggu cash flow tuh. Sekaligus ya Pak ya. Masih kayak di rumah kan. Slotnya banyak Iya. banget itu ya. Jadi ya tantangan, tapi dari satu tantangan itu kita punya komitmen ini pasti akan berarti kita harus begini kan, harus bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada dua macam Pak Monis ya tadi. Jadi keingetan nih tadi Pak Dudi menyampaikan ada semacam kayak begitu. Kalau kayak di kami itu ada semacam hak aset anggota. Karena kan kami ada beberapa aset gitu kan. Memang kalau pas di awal berdiri memang tidak ada aset nih. Koperasi memang murni pure bantuan perusahaan, fasilitas ya kan. Pure fasilitas. Tapi dengan seiringnya berkembangnya beberapa diversifikasi usaha itu kita jadi punya aset nih Pak. Ya kan? Nah, ketika misalnya si anggota keluar gitu kan, keanggotaannya baik itu yang meninggal dunia ataupun pensiun ataupun PHK ataupun mengundurkan diri dari anggota koperasi, ada hak aset tuh. Jadi sama. nah, betul seperti itu. Kalau di sistem beliau tuh lebih bagus karena apa, dia berjalannya secara kontinu mungkin gitu Pak ya. Nah kalau di kami tadi selain Tutup ya. ya gitu, jadi ada hak aset yang memang dihitung secara dihitung secara proporsional lah. Itu nanti setiap anggota berdasarkan lamanya keanggotaan dan kontribusi gitu kan, itu mendapatkan hak aset gitu. Seperti itu. Jadi memang berkooperasi itu nggak ada habisnya. Iya. Habisnya itu ya kalau kita selesai hidup ini seperti itu. Baik. Ini sangat luar biasa ya, ternyata kita di luar ekspektasi kita tentunya ya Pak. Orang mempunyai pandangan kalau koperasi itu kalau udah keluar jadi anggota selesai urusan gitu Iya. kan ya. Tetapi dengan adanya model baru seperti ini, orang mungkin akan memberikan rasa motivasi tinggi ketika ingin menjadi anggota koperasi. Kenapa? Ternyata berkoperasi itu walaupun kita sudah tidak menjadi anggota, ketika ada dana cadangannya untuk pensiun tadi, Iya. pasti kita bisa menikmati asalkan jadi anggotanya beneran di sana ya. Baik. Mungkin setelah tadi bercerita Pak, motivasi terhadap para pemirsa semuanya yang menyaksikan live ini Pak, motivasi untuk berkoperasi sekunder itu kayak apa dan bagaimana sih Pak caranya untuk meyakinkan yang primer itu bisa bergabung menjadi sekunder gitu, caranya
kerjanya itu bagaimana dan motivasinya itu kayak apa? Waduh, kalau motivasi itu sebenarnya tadi kita sudah bercerita panjang. Itu bisa diresume ya. Bisa diresume gitu ya. Jadi intinya kalau motivasi itu berangkat dari keinginan yang kuat dari seseorang sih. Jadi motivasi. Nah, bagaimana keinginan kuat itu kita bisa tangkap di sana. Nah, kalau tidak ada trigger itu, motivasi itu tidak akan muncul. Jadi bagaimana kita, nah yang peka di sini itu adalah yang mau jadi koperasi sekunder, mengumpulkan apa ini? Primernya bukan apa ini, keinginan itu dan mewujudkan keinginan itu menjadi koperasi sekunder. Karena koperasi sekunder ini tadi kita udah bicara banyak. Itu dari sisi ini tuh keuntungannya atau benefitnya itu lebih nyata gitu. Bukan ini koperasi primer ya Pak, tapi intinya kalau koperasi sekunder itu bisa mengorganisir yang lebih luas lagi. Jadi kalau motivasi itu keinginan itu yang kita angkat, dan keinginan itu timbul namanya komitmen. Kalau sudah komitmen, konsistennya nurut. Komitmen konsistensi. Betul. Kalau di ini kan ada namanya, kalau saya sangat suka dengan 3I. Ya kalau kita salah itu ya istighfar. Terus dari memperbaiki kesalahan itu kita ikhtiar. Dari situ kita istiqomah. Ini kata baru, nanti saya masukin. Jadi intinya motivasinya 3I. Dari motivasi itu bagaimana keinginan itu kita bisa tangkap keinginan itu, dan dari keinginan itu kita bisa wujudkan menjadi suatu pemikiran yang sama. Koperasi sekunder. Kalau tidak ada keinginan itu, koperasi sekunder tidak akan muncul. Jadi dari primer punya keinginan bersama awalnya ya seperti itu. Dan ada yang menangkap keinginan itu, entah itu dari tadi saya nggak sejarah dari koperasi Babi, saya juga belum siapa nih yang menangkap keinginan itu menjadi, karena saya kira tantangannya lebih berat di Bapak Dadang. Karena beda perusahaan. Beda mazhab. Kayak dari yang bapaknya itu kalau bisa ya ada unsur dari anggotanya itu yang setidaknya ada proses berbeda. Jadi kembali lagi ke motivasi, yaitu. Jadi ada keinginan yang sangat jelas di sana. Dan karena ada peluang yang jelas. Jadi sekundernya tinggal menangkap saja gitu. Satu lagi yang penting yang tidak kalah untuk ini adalah bimbingan dari dinas. Bagaimana pentingnya koperasi sekunder untuk kemajuan koperasi primer. Itu sebagai trigger juga supaya ternyata koperasi sekunder itu begini, keinginan itu muncul. Keinginan muncul, nah nanti ada yang menangkap keinginan itu cikal bakal dari koperasi sekunder. Jadi harus ada paralel Pak di sini. Jangan lelah Pak membimbing kami. Apalagi kalau kami pergerakannya agak sedikit liar, perlu dibimbingan dinas supaya istilahnya on track terus gitu kan. Karena pemahaman koperasi sekunder itu kalau tidak langsung dari narasumber, artinya ininya kita mungkin pemahaman koperasi sekunder tidak akan mengenal. Nah kalau udah mengenal itu, saya yakin keinginan itu ada. Dan kita tangkap keinginan menjadi koperasi sekunder. Mungkin ini ilmu baru juga Pak, ada yang buat kita. Itu ilmu yang mana? Yang 3I tadi. Betul. Mungkin Pak Dadang sebagai pelaku koperasi sekunder di Kabupaten Bekasi, mungkin motivasinya terhadap koperasi primer khususnya yang ada, mungkin bagaimana sih motivasi Bapak untuk para kopkar yang masih primer, yang masih sendiri itu bisa bergabung dengan koperasi sekundernya? Mana Pak? Biasanya kalau secara umum tadi Pak Dodi udah jelaskan banget tuh panjang lebar itu. Saya kasih yang sederhana aja. Memang sama kayak di sini di obrolan kopi panas itu ya. Kita mulai dari ngopi dulu nih. Dari ngopi nanti muncul chemistry. Ya kan. Setelah ada chemistry itu pasti akan muncul motivasi bareng-bareng.
yang tidak bisa muncul itu kan karena memang kita tidak ada chemistry, nggak sering kumpul gitu kan, nggak sering ngopi bareng tuh. Kalau bahasa saya itu ngopi itu kan ngobrol pintar. Nah, benar. Teman-teman gitu kan yang tadinya tidak kenal, wah jadi secara pendekatan komunikasi jadi terbangun gitu kan. Kalau tiba-tiba muncul motivasi kebersamaan dari beberapa kopar yang berbeda, saya pikir agak berat ya. Tapi kalau misalnya dari kita pertemanan nih, sering ngopi bareng dulu deh, gitu kan. Nah itu yang akan saya yakin akan terbentuk sebuah motivasi dengan alamiah tuh, gitu kan. Karena memang itu yang saya secara pribadi rasakan sebagai penggerak koperasi ya. Jadi teman-teman kopkar, memang teman-teman kalau bicara diajak meeting itu agak susah Pak. Ada meeting, ada misalnya BIMTEK, bimbingan teknis gitu kan, yang sifatnya memang formal gitu kan. Tapi kalau teman-teman kita bilang share di grup, hey ngopi, itu biasanya antusias. Dan obrolan di warung kopi itu biasanya lebih rileks gitu ya, lebih rileks. Kemudian kita bisa pendekatan komunikasi hati-hati, oh iya chemistry, dia itu misalnya sifatnya begitu, dia ini karakternya begini. Nah itu yang saya dapatkan, akhirnya ada beberapa kopkar juga yang memang akhirnya chemistry-nya dapat nih. Sebenarnya ini saya sendiri lagi mau dalam pekan ini mau ngumpulin beberapa kopkar lagi Pak, yang berbeda gitu. Saya emang biasa berbeda masalahnya Pak. Kalau Pak Dodi tadi homogen, saya nggak homogen terus gitu kan. Ya, itu senang Pak. Memang pusing tapi senang gitu kan. Ada beberapa lagi koperasi salah satunya dari PT Jakesmen. Kemudian Granito tuh yang pabrik keramik. Kemudian ada Vision S yang pabrik kacamata itu. Kemudian ada satu lagi ada 4 lagi yang saya kumpulkan gitu kan. Saya bikin grup, ayo ngopi, gitu kan. Ayo siap kapan ya? Ada kan? Berarti kan tinggal saya bicara waktunya. Nah itu mau coba kita lain juga. Jadi prinsipnya untuk memuncul gini, karena saya menangkap di beberapa ini yang memunculkan motivasi dari Pak Dodi tentunya ya sesuai dengan pertanyaannya. Bahwa beberapa ini yang dari beberapa teman-teman ini selalu bicara sekarang agak susah gitu kan. Perbankan juga agak susah, regulasi juga agak semakin rumit dan macam-macam. Kemudian suku bunga juga ya kita harus ngikutin gitu kan. Itu yang saya tahu sebagai sebuah motivasi deh. Saya simpelnya begini, kalau misalnya sekarang 5 koperasi sebelumnya 5 koperasi primer nih, kemudian bisa ditambah anggaplah jadi 10. Kalau bicara simpan toko ini pertama pemilihan 500 juta apa koperasi. Saya yakin kalau koper 500 juta pasti bisa kan? Iya kan, primer koper 500 juta pasti bisa. 1 M pun kalau bisa dipaksakan sebenarnya bisa. Bisa kebayang potensi permodalan yang bisa diputar itu. Sedangkan kalau kita bicara sisi perbankan dengan rate-nya yang sekian lah gitu kan sesuai dengan acuan BI. Kita kan kalau di sekunder kita bisa handle sendiri kan. Anggaplah bahasanya mau kita. Jualan berapapun mau kita gitu kan. Otomatis ini yang tadi bilang susah modal, ada loh ini 10 M. Ya kan? Sampai mau pakai berapa? Gitu kan. Itu otomatis tuh si sekunder sendiri jalan sendiri itu. Gitu kan. Dari bicara kita anggaplah kalau bahasanya jangan simpang pinjam, nanti agak terlalu rumit juga di ininya gitu kan. Bicaranya kita sebagai wadah permodalan untuk koperasi primer itu kan, itu motivasi yang besar sebenarnya. Beberapa kesulitan teman-teman di lapangan gitu kan di koperasi primer bisa teratasi. Kalau itu sudah besar, permodalan sudah tambah besar lagi ya, next mau bicara usaha pelurunya nih. Tembakan kemana gitu Pak Menit. Itu. Jadi motivasi itu dari beberapa keluhan teman-teman, itu bisa kita olah tuh dijadikan sebuah motivasi. Kalau barang-barang bisa nih kita selesaikan. Kayak gitu Pak Menit. Mungkin Pak Dodi sangat penting. Pak Dodi untuk meyakinkan ini primernya nih untuk bisa investasi ke sekunder itu bagaimana Pak Cak? Invest Apa itu menanamkan sahamnya ke sekundernya gitu Pak? Kalau disantuni kan? Kalau kami untuk menanamkan itu kan hanya dari iuran ini Simpanan wajib ya. simpanan wajib saja. Tapi kalau untuk berusaha ini karena tadi dari awal untuk saya tidak mengerti untuk yang sekundernya Pak Dadang. Kalau sekundernya kami itu praktis kita tidak ada saham dari koperasi primer. Tadi ada top bottom, bukan top bottom. Jadi
tetap kita yang akan bahkan malah memberi mereka manfaatnya. Semacam stimulan modal tuh dari sekundernya. Jadi benar-benar memanfaatkan fungsi dividen itu. Ya, menurutnya sih kalau memang salah satu keuntungan koperasi punya saham di suatu perusahaan itu. Jadi tadi awalnya kita punya saham di PT Sankyu, kebetulan tahun 1992, saat itu masih zaman Bapak Soeharto. Ya, saat itu saya masih SD, Pak. 92 itu. Saya udah semester 4. Saya juga masih SD, Pak. Terima kasih. Jadi 92 itu saat itu ada, dulu Pak Harto kan ada 3 jagoan untuk pilar ekonomi nasional. Itu di GBHN tersebut. Di situ yang pertama adalah perusahaan swasta, BUMN, yang kedua adalah perusahaan swasta. Nah, yang ketiga ini koperasi. Saat itu Pak Harto cobalah dikuatkan koperasi, bagilah sahamnya ke mana? Koperasi. Saat itu kebetulan Pertamina sebagai salah satu pemegang saham di PT Sankyu 10% itu punya kebijakan unit usaha yang tidak ada hubungannya dengan Pertamina, perminyakan dan segala macam itu akan dilepas. Nah, dari situ kita menangkap 10% itu. Nah, cikal bakalnya ya? Cikal bakalnya. Dan itu dari pinjaman ke perusahaan. Karena punya semangat perusahaannya PT Sankyu itu waktu itu bagaimana ya kita memakmurkan bersama. Nah, saya bilang oke, saya pinjam. Cicilannya 50% dari dividen yang diterima. Ini benar-benar tanpa modal. Ya kan? Perusahaan, duitnya dikasih perusahaan, ya kan? Untungnya dimakan dong. Nah, itu kenapa jadi akhirnya yang istilah Pak Dadan tadi itu dari top ke bottom. Itu karena kita kan benar-benar mengelola sumber dana itu untuk mereka. Kita tidak meminta dana itu dari mereka. Itu yang memang tadi kalau ini Pak Dadan kan kita memang kebetulan di satu perusahaan yang sama. Nah, itu tantangannya akan lebih berat di Pak Dadan. Jelas kalau ngomong berat berdarah-darah Pak. Iya kan? Dan dari situ akhirnya berkembang. Primer itu berkembang. Yang tadi saya bicara asetnya sudah mencapai puluhan M, bahkan yang di development itu sudah 65 M. Itu totalnya kita 100 M ininya. Belum kita punya saham. Jadi kalau minta maaf saya tidak bisa menjawab yang pertanyaan ini untuk asetnya itu. Karena tapi kalau mungkin dari Pak Dadan nanti yang pengalamannya lebih komprehensif itu bisa karena memang dari niat awal kita mendirikan koperasi sebenarnya di sana itu adalah untuk planning kedepannya kita lihat perkembangan usaha koperasi. Kita juga akan ikut membersihkan nama koperasi sebenarnya. Koperasi simpan pinjam sekarang kan kesannya kan identiknya seperti itu. Padahal rumit lah. Padahal keren loh. Pinjam kita itu yang ruhnya koperasi ternyata adanya di PT Sankyu yang ibaratnya benar-benar dari kita oleh kita untuk kita memang ada di situ dari nol sampai bisa punya aset 100 miliar itu kan mulai dari nol Pak. Iya. Mungkin Pak Dadangnya dari sejarah itu Pak Dodi tadi kira-kira motivasi apa Pak untuk mengembangkan ini ya? Iya tadi kalau Pak Dodi bilang benar sih, kalau agak tingkat kerumitan mungkin lebih di kami gitu kan, karena memang tadi yang dasarnya heterogen tadi menyatukan visi orang yang berbeda itu agak lebih susah dibandingkan dengan yang homogen gitu kan, yang satu atap satu rumah. Kita dengan tetangga harus bareng nih bagaimana caranya bikin pilar gitu, bikin got gitu kan. Itu memang ada tantangan terutama pertama dari sisi pemahaman bersama mengenai fungsi kemandirian koperasi dari sisi permodalan Pak. Kita mau bicara simpanan pokok aja ya perdebatannya agak lumayan gitu kan. Tadi berbeda pemikiran tadi yang heterogen tadi ditambah chemistry juga kalau memang belum terbentuk ya agak susah juga gitu kan. Beda kalau hanya saya dengan Pak Mudi misalnya, ayo kan kita bikin bisnis sampean 10 saya 10 itu pasti gampang karena chemistry-nya dapat gitu. Misalnya dengan Pak Dodi. Nah itu memang menjadi motivasi tersendiri yang menjadi anggap tanda kutip iming-imingnya tadi.
ayo loh, kalau kita istilahnya bisa bareng di sekunder, motivasinya adalah bagaimana teman-teman di saat permodalan, saya yakin tidak akan terjadi lagi kendala permasalahan yang berarti dari sisi permodalan. Yang penting kita bisa tanggung bersama lah ini permodalan gitu kan. Sangat simple banget gitu kan, kita ngumpulin duit bareng-bareng nih dari primer. Kalau di kami Pak ya, tadi kan kalau Pak Dodi bilang top bottom, kalau kami mau bottom, top bottom lagi gitu. Terus bolak-balik begitu tuh. Jadi memang apa namanya perlu sedikit strategi lebih mungkin dalam meyakinkan tentunya kan. Meyakinkan tuh dalam artian menyamakan persepsi dan mindset itu bahwa ini loh sekunder itu apa yang teman-teman anggap sebagai kendala terbesar di koperasi, terutama dalam permodalan, ini bisa selesai banget gitu kan. Kalau kita pakai sekunder kan, ya anggaplah kalau dari sisi technical prosesnya gitu kan, kalau untuk perbankan ada proposal, pengajuan, persyaratan segala macam. Ini kita mudah sendiri, tinggal telepon, saya butuh duit, siapkan perjanjian, selesai. Baik, mungkin sebagai penghujung perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Nggak terasa Pak Muni waktunya. Terasa udah 1 jam kita yang ngobrol. Tidak terasa, luar biasa. Mungkin closing statement lah dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan ke Pak Dodi mungkin pesan dan kesan buat kita semuanya lah. Ya, terima kasih kembali Pak Muni diundang. Tapi ini untuk sebagai dari apa yang kita bicarakan ini ternyata sederhana kalau dibuat suatu kesimpulan itu ya. Keinginan untuk maju bersama itu bagaimana kita bisa memupuknya untuk supaya keinginan itu diwujudkan dalam suatu tindakan. Dari tindakan itu kita mendapatkan manfaatnya. Nah itu dari sisi perkoperasian harusnya dari situ dulu. Tadi kalau Pak ini menyatukan visi misinya dari Kopi Panas, dari Kopi Panas itu muncul suatu chemistry dan dari chemistry itu diwujudkan menjadi suatu tindakan. Salah satunya di sini adalah membentuk koperasi sekunder. Kalau dari sisi saya itu Pak, jadi pertama itu willingness dulu, keinginan dulu. Itu karena dan bagaimana tugas kita keinginan itu supaya bisa muncul. Gitu, menciptakan suatu peluang dari sebuah keinginan. Itu ada peluang dari mungkin Pak Dadang kali statement terakhir buat kita semua. Saya pikir pagi menjelang siang yang luar biasa ya. Hari ini saya ketemu dengan orang-orang hebat, Pak Muni, Pak Dodi, terima kasih. Kemudian tim podcast Kopi Panas Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bekasi yang luar biasa. Salah satu kalau tidak salah mendapatkan penghargaan juga ya. Tim Kopi Panas di bidang inovasi ya. Inovasi. Luar biasa Pak Dodi itu. Keren. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi emang inovasinya luar biasa selalu tumbuh. Jadi saya ada beberapa statement yang selalu saya ulang di beberapa forum gitu kan, baik ketika ketemu teman-teman sambil ngopi ataupun di forum resmi, saya selalu sampaikan kami mungkin kalau di bidang ekonomi dididik di bidang ekonomi yang lebih ke arah cenderung liberal Arabiah gitu kan. Kita tahu bahwa misalnya contohnya fakultas ekonomi akuntansi atau manajemen gitu kan, mata kuliah yang ada itu dididik dengan lebih banyak, maksudnya ke 80% ekonomi liberal. Dan saya pun merasakan seperti itu. Nah ketika saya berkecimpung di koperasi, benar-benar mendalami dan mencintai koperasi, ternyata memang ketemunya apa? Saya selalu sampaikan dan statement saya tidak akan berubah mungkin selama saya bisa berbicara. Satu-satunya badan usaha yang tidak akan terlalu cuma satu, koperasi. Itu yang harus mungkin pemirsa bisa cek. Kalaupun memang ada keraguan, saya bisa berhitung dan bisa sampaikan. Ayo, gitu, bisa sampaikan. Mau seperti apapun teorinya, gitu kan, perhitungannya mau dengan nilai rupiah atau nilai nominal berapapun, saya bisa buktikan statement saya secara keilmuan. Satu-satunya bidang usaha yang tidak akan pernah rugi adalah koperasi. Karena apa? Koperasi itu benar-benar pasar sudah punya anggota. Ya kan, modal sudah punya dari anggota. Kalau perusahaan mungkin bisa marketingnya macet, bisa rugi Pak. Kalau koperasi selama anggotanya merasa memiliki, ya kan, konsisten dalam beraktivitas ekonomi di koperasinya, maka sepanjang hidup itu koperasi tidak akan pernah rugi.
catatan kecilnya adalah bahwa itu diurus dengan profesional kooperasinya, ya kan, tentunya dengan pengawasan dinas, nggak bisa lepas gitu kan. Nah itu apa namanya, sebuah hal yang sangat mendasar bagi saya pribadi ketika saya mencintai ini mengenai pergerakan koperasi, dan sampai dengan saat ini kalau misalnya diajak ngobrol tentang koperasi, nggak tahu, memang rasanya senang aja Pak, ya kan. Kalau apa namanya, padahal buruh pabrik gitu. Itu. Tapi apa tadi Pak Modi kalau bicara mengenai balik-balik karena temanya sekunder, saya menyampaikan ke teman-teman koperasi primer ya, tentunya yang khususnya yang di kawasan industri Kabupaten Bekasi di sekarang ini dan sekitarnya Cibitung. Intinya kalau kita nggak bisa bareng-bareng itu tuh nggak akan kuat. Tidak akan bisa kita berbicara ngomong kekuatan modal, kekuatan peluang usaha atau apapun kalau kita bicara sendiri-sendiri, masing-masing primer. Kita 5 koperasi primer gabung jadi sekunder aja sudah terlihat ininya apa namanya, peluangnya, gitu kan. Apalagi kalau misal lebih banyak, gitu kan. Ya suatu saat misal contoh nanti saya sebagai baik secara primer atau secara sekunder saya misalnya bermain coba ngobrol nih, berkunjung ke Sanju, kita lihat seperti apa gitu kan. Kan kita bisa lihat beberapa koperasi mungkin di Kabupaten Bekasi ini tadi tidak ada yang seperti mereka semua tuh. Mereka mempunyai saham perusahaan bahkan sampai 31% loh, ya kan, the second majority, mayoritas kedua loh, mayoritas kedua itu susah gitu. Nggak ada Pak, nggak ada kok. Saya yakin koperasi tidak ada di Kabupaten Bekasi yang mempunyai saham mayoritas kedua sampai 31%, gitu kan. Dan itu sebuah motivasi tentunya gitu kan. Oh ternyata dengan ngobrol ngopi panas di dinas saja, oh, saya ada apa nih, keren gitu kan. Mungkin kalaupun belum bisa mengimplementasikan, minimal saya bisa berkunjung ngobrol gimana nih Pak caranya seperti ini, ya kan. Itu kan menjadi apa namanya, masukan-masukan ilmu-ilmu yang mungkin nextnya gitu kan, ya entah bisa seperti apa bisa kita implementasikan. Nah kalau kita bicara primer sendiri, tentunya akan berat, tentunya akan berat. Ya namanya keluarga kalau itu barang-barang kita tanggung ya pasti tentunya akan lebih ringan. Segala resiko ataupun peluangnya ataupun makannya pun bisa lebih enak kalau barang-barang itu Pak Budi. Baik, sangat luar biasa sekali lagi. Terima kasih buat Pak Dodi yang telah menyempatkan waktunya di Kabupaten Bekasi Pak. Nah, nanti lain waktu kita ngopi lagi Pak. Jauh loh, beliau dari Serang loh. Dari Dari Serang Banten loh. Pasti dengan sudah kenal begini Pak, ngopinya akan lebih sering lagi. Lebih sering lagi tentunya kalau sudah ketemu. Karena Pak Dadang juga ingin ngopi dengan Bapak Pak Dodi ini ya mungkin. Mungkin belum pernah ngopi bareng Pak ya? Belum. Ini baru ketemu ngopi di sini. Kan? Baru ketemu ngopi di sini saya dengan beliau. Ya baik pemirsa semuanya, terima kasih telah menyaksikan kami semuanya di Kopi Panas pada kegiatan hari ini. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dodi dan Pak Dadang karena 2D ini sangat kebetulan 2D. Memang pagi yang serba kebetulan. 2D ini Pak ya. Ini sangat ini Pak, yang sangat langka ya kalau teman kali ini. Dan mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi buat kita semuanya untuk pengembangan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Baik, terima kasih semuanya. Saya selaku host pada kegiatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.